apa sesuatu yang bisa diambil dari perhitungan via ketiga adalah pungutan-pungutan yang diambil dari gaji ya, itu nanti akan diakui sebagai arus kas masuk. Makanya nanti di laporan arus kas itu nanti akan muncul tuh, ya, di arus kas yang kita buat nanti akan muncul ya penerimaan dari perhitungan kas pihak ketiga dan juga nanti setorannya berapa. Ya idealnya nanti harusnya kan habis ya nol ya. Kan itu sebenarnya kan hanya ngambil dari uang kita aja. Cuman memang di tanggal neraca, ini kita bicara masalah tanggal neraca ini. Di tanggal neraca belum tentu semuanya itu sudah disetor oleh pemerintah ke tadi tuh ke bank atau ke BPJS. Ada beberapa yang yaitu tadi case-nya selama ini masih ada beberapa yang belum sempat disetor. Ya, katakanlah tahun ini, terutama untuk yang bulan-bulan akhir ya Desember itu biasanya itu nge-lag itu, store-nya nanti di tahun berikutnya. Makanya kan akan ada nilai di neraca perhitungan via ketiga. Gitu Mas Iqbal, case-nya seperti itu. Bapak boleh izin memastikan kembali nggak Pak? Takutnya mungkin Iqbal salah paham Pak. Berarti ya. Pak, contohnya itu seperti pungutan di BPJS Pak, karena itu masih baru dipungut, terus belum dimasukkan ke rekening kasnya, makanya dia disebut perhitungan via ketiga seperti itu Pak. Jadi yang dimaksud dengan perhitungan via ketiga itu, ya, itu adalah pungutan apa ya? Pungutan sebagian dari gaji kita yang nanti akan disetorkan oleh pemerintah kepada penyedia barang atau jasa. Contohnya ke siapa? Ke tadi itu, ke Taspen. Ke siapa? Taspen itu menyediakan apa? Menyediakan saving ya. Saving kan jasa ya. Saving. Ke BPJS menyediakan asuransi kesehatan kayak gitu. Jadi secara harafiah pengertian seperti jadi diambil dari gaji kita dan nanti akan disetorkan oleh pemerintah ke penyedia barang jasa kayak gitu. Ya. Siap Pak, terbayang, terima kasih Pak. Ya. Sebentar. Oke, gitu Bang. Yang lainnya monggo. Selama ini cuma Mbak Putu sama Iqbal. Di Bali ramai Mbak Putu? Lebaran, liburan? Ramai Pak. Ramai ya, alhamdulillah ya. Sekarang hotel-hotel sudah mulai ramai kembali ya. Iya ya, Pak. Penuh lagi ya. Kuta sudah ramai, pantai-pantai sudah ramai lah. Ya, oke, good lah. Ini berarti sudah recovery. Oke, monggo. Yang lainnya. Oke ya, nanti tolong diingatkan lagi. Saya akan ngoreksi itu tadi ya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Putu tadi. Saya cek dulu. Saya catat dulu deh, takutnya lupa. Ya. Baik. Monggo kalau memang nggak ada, berarti saya coba buka kuisnya tadi ya. Mungkin ada beberapa hal yang lumayan salahnya, lumayan agak banyak, sehingga perlu saya sampaikan ya, supaya lebih jelas lagi ya. Oke, ini apa ini soal apa nih? Oke, baik. Silakan rekan-rekan bisa melihat di soalnya ya, kan soalnya kelihatan ya. Terutama ini saya membacanya, saya melihatnya ini di soal tentang saldo anggaran lebih. Kita sudah beberapa kali membahas mengenai saldo anggaran lebih, ya. Laporannya seperti apa, terus isi-isinya seperti apa, ya. Dan saya pikir rekan-rekan masih ingat ya, isinya apa dari saldo anggaran lebih itu, ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah saldo anggaran lebih adalah gunggungan saldo dari akumulasi silpa sigma tahun-tahun anggaran sebelumnya serta penyesuaian lainnya yang diperkenankan. Ini jawabannya salah.
Yang benar kira-kira gimana? Saldo anggaran lebih itu gunggungan silpa tahun anggaran sebelumnya saja atau termasuk tahun ini rekan-rekan? Termasuk tahun berjalan, Pak. Ya, jadi tolong hati-hati kalau menjawab ya. Jadi saldo anggaran lebih ya itu termasuk tahun anggaran berjalan juga ya. Silpanya bahkan itu menambah ya, menambah kalau silpa, mengurang kalau nanti itu adalah defisit. Ya. Nah, nanti kita akan praktek ya. Jadi nanti kita akan salah satu adalah praktek menyusun laporan keuangan inilah. Nah, nanti kita lihat setelah pembahasan beberapa soal kuis ini. Oke, jadi jawabannya tadi adalah salah ya. Yang tepat adalah saldo tahun anggaran sebelumnya dan juga tahun ini. Gitu rekan-rekan. Terus ini juga banyak salah kan ya. Oh, tadi ditanyakan oleh Mas Iqbal tadi tuh. Rekening penampungan sementara, dana titipan, dana jaminan, itu nanti diakui sebagai apa tadi rekan-rekan? Apa tadi? Akunnya apa? Kita gunakan akun apa? Yang tadi saya jelaskan ke Mas Iqbal tadi tuh loh. Ayo. Namanya apa? Dana pihak ketiga, Pak. Dana pihak ketiga, bukan dana perhitungan pihak ketiga. Ya, jadi tolong dibedakan antara dana pihak ketiga dan dana perhitungan pihak ketiga. Dan bedanya udah jelas tadi saya jelaskan ya, Iqbal ya, Mas Iqbal dan rekan-rekan ya. Bedanya betul-betul beda itu. Yang satu adalah sebagai yang dana pihak ketiga ya, itu adalah akun yang kita munculkan karena cash yang kita terima tidak bisa langsung diakui sebagai pendapatan. Yang satu adalah potongan dari gaji kita ya, yang nanti akan disetorkan oleh pemerintah kepada penyedia barang dan jasa, ke Taspen, ke tadi tuh ke BPJS antara lain seperti itu. Itu jadi jawabannya adalah salah ya. Oke, terus apa lagi? Oke, ini juga salah ini soal di awalnya apa ini? Oh, ini juga banyak salah ya. Oke, rekan-rekan masih ingat rekonsiliasi bank? Udah lupa, Pak. Selalu. Oke. Kalau saya nggak minta rekan-rekan membuat rekonsiliasi bank ya, tapi gini rekan-rekan ya, dulu ketika rekan-rekan belajar mengenai rekonsiliasi bank, pekerjaan kita itu kan tidak berhenti sampai kita menyusun rekonsiliasi ya, menyusun daftarnya gitu ya. Betul kan? Tetap setelah itu, setelah balance, kalau balance ya, kalau nggak balance ya wis lah. Ya. Balance tidak balance, tetap langkah selanjutnya adalah kita membuat jurnal, gitu kan ya? Betul nggak? Masih ingat nggak? Masa lali kabeh. Patrick, masih kan nggak? Bahwa setelah kita nyusun laporan rekonsiliasi bank, ya angkanya harus sama itu, selanjutnya adalah kita membuat jurnal. Betul nggak? Agak lupa, Pak. Piye, wis lali. Oke, pertanyaannya kayak gini deh. Bukan pertanyaan deh, penjelasan. Jadi gini, rekonsiliasi bank itu kan hitungan matematika rekan-rekan ya. Itu kan matematika kita di mana kita akan mencari penyesuaian antara saldo kas kita di bank dan saldo kas di pembukuan. Kan kayak gitu ya rekan-rekan ya. Harus sama gitu kan? Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya. Nah, kan nanti akan sama ya. Nah, untuk menjadi sama secara pembukuan, maka kita tidak cukup hanya sekedar membuat daftar itu, rekan-rekan. Kenapa? Karena kalau tanpa kita melakukan penjurnalan, maka angka-angka yang ada di kita ya, di perusahaan, tidak berubah.
tetap menggunakan lama meskipun kita sudah membuat rekonsiliasi bank. Tapi tanpa kita melakukan jurnal, terus kemudian dari jurnal itu kemudian kita posting ke ledger, maka angka itu tidak akan berubah. Penyesuaian itu tidak akan bisa berubah. Angkanya tetap sama. Jadi sebenarnya fungsi yang penting dari rekonsiliasi bank itu adalah jurnal sebetulnya kalau menurut saya. Setelah kita menemukan di apa? Di daftar rekonsiliasi bank tadi itu. Ya. Gitu. Nah, pertanyaan adalah jurnal yang kita buat itu jurnal yang mana? Ya, kan ada dua ya. Penyesuaian di bank dan penyesuaian di pembukuan. Nah, jurnal yang kita buat itu kan kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang kita temukan yang ada di bank atau di perusahaan. Di perusahaannya, Pak. Di perusahaannya. Berarti kalau kita analogkan di pemerintahan, ya, maka yang kita lakukan adalah kondisi-kondisi atau kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah, bukan di bank. Nah, beberapa jenis dari penyebab ketidaksamaan itu kan tidak semuanya itu kasusnya itu ada di perusahaan, ada sebagian di bank. Contohnya apa? Contohnya adalah deposit in transit. Gitu kan ya? Betul kan? Deposit in transit itu apa? Deposit in transit itu adalah perusahaan sudah menerima setoran uang, di pembukuan sudah ada. Sorry, saya nutup dulu ya. Oke, ada tukang di rumah. Jadi deposit in transit itu adalah kalau kita bicara pemerintah ya, pemerintah sudah mencatat itu sebagai penerimaan di pembukuannya pemerintah, ya, satker dan sebagainya, tapi di bank belum. Sehingga di sini kesalahannya adalah kesalahan bank. Nah, karena kesalahannya bank, maka ketika ada deposit in transit, maka kita tidak perlu melakukan penyesuaian rekan-rekan. Kenapa? Karena kesalahannya bukan di kita, di pemerintah, tapi adalah di bank. Selain deposit in transit, ada juga lainnya, yaitu apa? Apa rekan-rekan? Outstanding check, Pak. Outstanding check. Oke, good. Ya, outstanding check. Jadi dua itu tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Gitu rekan-rekan. Ya. Baik, jadi jawabannya adalah salah, karena itu tidak perlu dilakukan penyesuaian. Oke, terus satu lagi soalnya ya, yang saya bahas yang ini soalnya jawabannya kecil nih, skornya kecil. Oke, nah saya akan menampilkan di sini rekan-rekan ya. Ini terkait jawaban, terkait soal ya. Jadi saya masuk ke sini aja deh, biar lebih enak lagi. Nah, sorry, yang saya share udah kelihatan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya masuk materi aja ya. Terkait dengan tadi soal terakhir tadi yang perlu saya jelaskan ya. Sekalian saya masuk sini. Baik, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah terkait dengan akuntansi terkait kas dan setara kas. Ya. Oke, kenapa di pemerintahan memasukkan setara kas sebagai apa ya, sebagai akun yang ya disamakan, dibarengkan dengan kas, karena asumsinya adalah setara kas itu nanti fungsinya sama seperti kas, jadi liquid, sangat-sangat liquid, sama seperti kas. Kas itu kan uang tunai ya, baik uang tunai ya, uang tunai yang berupa uang maupun simpanan di bank itu kan liquid. Nah, setara kas pun itu juga liquid. Makanya di pemerintahan itu jadikan satu, kas dan setara kas. Tidak dipisahkan. Ya, meskipun nanti secara detailnya dipisahkan ya di detailnya, tapi secara umum di akun
bahkan aku standar yang 4 digit, ini jadi 1, rekan-rekan. Oke, baik. Jadi itu bedanya seperti itu, rekan-rekan ya. Kalau di swasta, kas itu hanya kas 1 aja, tapi kalau di pemerintahan, ini jadi 1, kas dan setara kas. Oke, terus kemudian kas dan setara kas ini kan masuk kategori aset ya, rekan-rekan ya. Masuk kategori aset. Ya, ini pengertian aset adalah bla 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 seperti itu kan, sekalian baca sendiri ya. Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan seterusnya itu aset. Terus kemudian aset itu kan ada aset lancar dan aset non lancar ya. Dan juga ada investment dan bla 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 macam-macam. Nah, sekarang kita masuk di sini. Jadi ketika kita bicara kas dan setara kas, kas itu apa? Kas itu adalah tadi itu ya, uang tunai dan uang simpanan di bank ya. Uang seperti itu, wujudnya bisa berupa uang kertas, uang macam-macam ya, koin dan sebagainya itu ya, liquid, paling aktif. Dan yang menarik apa? Yang menarik adalah tidak semua kas, uang kas itu masuk kategori aset lancar, rekan-rekan. Ya, di pemerintah tidak semua cash itu masuk kategori aset lancar. Kenapa? Karena ada sebagian dari cash atau uang yang dimiliki itu masuk kategori aset lainnya atau aset non lancar. Contohnya apa? Contohnya ini nih rekan-rekan, yang keempat ini nih. Ya. Yang keempat ini nih. Jadi kalau ada sebagian uang yang memang sengaja disisihkan menjadi sebuah dana ya. Dana yang khusus gitu ya. Dana khusus itu ya. Maka itu kategorinya adalah nanti masuk aset non lancar. Ya. Nah, saya akan masuk ke ini dulu deh, biar kita lihat apa sih di neraca, apakah memang betul kayak gitu ya. Memang betul kayak gitu, dalam arti ada nggak itu apakah hanya omongan belaka atau memang betul-betul ada gitu. Coba kita cek ya. Di laporan LKPP. Ya. Nah, di sini kan, udah lihat ya PPT apa, PDF-nya? Muncul? Sudah, Pak. Oke ya, baik. Yang pertama ini aset lancar ya, aset lancar udah saya jelaskan tadi. Nanti kita singgung lagi. Terus ternyata di sini tadi saya sampaikan ya bahwa tidak semua cash yang dimiliki itu masuk aset lancar. Contohnya apa? Contohnya ini rekan-rekan. Nah, masuk aset lainnya ini nih, ya. Dana yang dibatasi penggunaannya ini nih. Ini kan sebetulnya cash juga ini. Ya, cash ya. Tapi tidak masuk aset lancar. Ya gitu rekan. Dan ini berbeda ya dengan swasta ya. Swasta ya cash gitu. Tapi di pemerintah karena memang kepentingannya kan lebih luas lagi ya pemerintah ya dibanding perusahaan. Perusahaan kan hanya mencari profit aja. Kalau pemerintah kan macam-macam ya, tujuannya melindungi kesehatan masyarakat, melindungi bla ya, sesuai yang ada di Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya. Itu seperti itu. Jadi perlu rekan-rekan pahami seperti itu. Tidak semua cash masuk ke aset lancar. Desit. Saya stop ya. Terus kemudian setelah cash tadi apa? Setara cash ya. Setara cash ini sebetulnya ini adalah investasi jangka pendek rekan-rekan. Yang kalau di swasta investasi jangka pendek ya investasi jangka pendek gitu. Ya, terpisah gitu ya. Terpisah. Namanya bukan setara kas, ya namanya adalah investasi jangka pendek aja gitu. Ya. Kayak gitu. Nah, apa sih investasi jangka pendek mana yang bisa dimasukkan ke setara cash? Ini. Yang pertama yang paling ini ya sebetulnya ya. Masa jatuh temponya maksimal 3 bulan. Masa jatuhnya adalah 3 bulan. Sehingga kalau misalnya kita pemerintah memiliki investasi jangka pendek, terus kemudian masa jatuh temponya lebih dari 3 bulannya, tapi masih di bawah 12 bulan. Kalau di swasta kan investasi jangka pendek kan investasi yang jatuh temponya kan 12 bulan ya rekan-rekan, masih ingat ya? Dalam waktu 1 tahun lah ini kan kayak gitu tuh. Setelah tanggal perolehan. Ya. Kalau misalnya 4 bulan, maka itu kategorinya masuk ke investasi jangka pendek, tidak masuk ke setara cash. Tapi kalau 3 bulan dan
ada beberapa klausul juga sebetulnya, tidak hanya sekedar waktu sebetulnya ya. Tapi katakanlah misalnya risikonya kecil, risiko perubahannya ya. Tapi biasanya sih kalau investasi jangka pendek itu risiko perubahannya tidak banyak. Pada umumnya kan kayak gitu. Yang rentan terhadap risiko perubahan nilai itu kan yang jangka panjang gitu. Ya, jangka panjang. Makanya ketika ini katakanlah misalnya ya, ketika suatu perusahaan katakanlah menawarkan bond misalnya ya, kan gini, bond itu kan saya coba mengajak rekan-rekan mengingat lagi tentang apa ya, tentang pengantar akuntansi ya. Jadi bond, obligasi ya, itu kan dari sisi perusahaan itu kan nanti masuk ke liability ya rekan-rekan ya. Tapi dari orang lain ketika membeli bond itu masuk kemana rekan-rekan? Diakui sebagai apa? Investasi, Pak. Sebagai investasi. Nah, bicara mengenai bond itu kan rata-rata berapa tahun ya? Ya, rata-rata 5 tahun, 10 tahun kayak gitu ya. Ya. Nah, ini menariknya adalah ketika perusahaan membutuhkan uang, terus kemudian katakanlah mengeluarkan bond, ya. Maka sebetulnya sebelum mengeluarkan bond, perusahaan kan ini kan melakukan ini dulu ya rekan-rekan ya, melakukan kayak survei dulu ya. Survei sebetulnya yang dibutuhkan di masyarakat itu bond yang seperti apa gitu. Dan kondisinya itu nanti akan memengaruhi laku atau terjualnya dari bond tersebut. Ya. Nah, itu juga dipengaruhi oleh kondisi pada saat itu. Contoh misalnya gitu. Misalnya kondisinya adalah masyarakat itu sedang katakanlah kesulitan uang misalnya kayak gitu ya. Tidak terlalu banyak uang yang nganggur gitu. Kalau seperti itu rata-rata perusahaan itu atau investor itu ya, itu akan memilih investasi yang resikonya tidak terlalu besar gitu. Dalam arti masa jatuh tempo dari bond ya kalau kita bicara penjualan itu jangan panjang-panjang, tapi ya sedikit-sedikit lah. Boleh jadi mungkin 3 bulan, 4 bulan kayak gitu. Beda kalau misalnya atau setahun, 2 tahun lah masih mana. Tapi kalau misalnya normalnya ya ketika misalnya banyak uang dan sebagainya ya bond ya normal lah 5 tahun dan seterusnya kayak gitu. Nah, kembali ke sini, jadi investasi yang jatuh temponya di atas 3 bulan dan secara resiko itu nilainya perubahannya kecil ya dan siap untuk dikonversi menjadi cash ya, itu nanti masuk kategori sebagai setara cash. Itu ya. Jadi itu bedanya antara pemerintah dengan swasta seperti itu. Kalau di swasta investasi jangka pendek ya masuk investasi aja. Tidak masuk ke setara cash. Kemudian mengenai jenis-jenisnya, rekan-rekan bisa melihat di sini detailnya banyak banget ya. Tapi supaya rekan-rekan nggak bingung, saya masuk ke laporannya aja deh. Laporan di sini. Nah, kita lihat di neracanya aja langsung yang ada di. Nah, ini sebetulnya. Oke. Ini rekan-rekan. Kelihatan rekan-rekan? Oke ya. Jadi ini adalah jenis-jenis dari kas dan setara kas ya, yang ada di akuntansi pemerintah kita gitu. Ya ada macam-macam ya ternyata ya. Kalau di swasta kan ya cash aja gitu ya. Investasi jangka pendek, investasi jangka pendek terpisah. Oke, ada beberapa jenis ini. Ya contohnya misalnya pertama adalah ini adalah cash di rekening pemerintah ya di Bank Indonesia terutama dan di bank umum. Tapi sih kalau di ya intinya kan bisa membuka kemungkinan di bank umum juga gitu ya kan, di bank sentral dan di bank umum ya, bank sentral dan bank umum. Terus kemudian kas di rekening pemerintah lainnya dan kas di rekening kas di KPPN. Ini maksudnya apa sih? Jadi kan KPPN itu juga mendapatkan alokasi atau menyimpan uang dari kas yang ada di BUN ya, dari rekening kas Erkun ya, Erkunnya itu sebagian uang juga disimpan oleh KPPN, terutama dalam proses proses apa? Mungkin proses pengelolaan APBN ya, dalam proses pencairan dan sebagainya. Ya, intinya apa? Intinya adalah poin 1, 2, dan 3 itu adalah
pengelolanya itu adalah BUN. Ya, BUN itu dari level atas sampai paling bawah adalah KPPN. Ya, baik yang masih ada di Bank Indonesia maupun kas yang sudah ada ya di rekening KPPN. Itu adalah BUN seperti itu. Nah, bedanya dengan yang di bawah ini ya, terutama yang ini ya. Sorry, sebelum di sini ada kas transito nih. Apa sih kas transito? Ini tidak ada di penjelasan ya, di PPT nggak ada ya. Kas transito itu adalah kayak gini rekan, kayak transfer yang belum nyampe di tahun itu gitu. Jadi kalau misalnya ada transfer, misalnya dari pemerintah pusat ke daerah, ya, atau daerah ke pusat, kebalikannya kayak gitu ya. Ya. Contoh misalnya ditransfer tahun ini, tapi nyampainya tahun depan misalnya. Maka itu disebut sebagai kas transito. Makanya ini case-nya nggak terlalu banyak ya. Makanya nilainya kan nggak terlalu banyak. Coba kita lihat. Nah, ini hanya 52 juta aja nih. Karena sebetulnya semua proses transfer dan sebagainya harusnya sudah diselesaikan ya ketika pelaksanaan anggaran gitu rekan-rekan. Makanya kan nilainya kan nggak banyak ya, hanya 52 juta dibanding dengan ini nih, nilainya besar-besar ini. Ya, miliar bahkan triliun. Itu kas transisi itu seperti itu. Nah, kemudian tadi ya bahwa 1 2 3 ini adalah yang dikelola oleh BUN. Nah, berikutnya yang kas di bendara pengeluaran, kas di bendara penerimaan, kas lainnya, kas di BLU, ini adalah kas yang dikelola oleh Satker, rekan-rekan. Saya sampaikan tadi ya bahwa bendara pengeluaran ya itu kan diberikan kewenangan untuk melakukan pengeluaran secara tunai ya rekan-rekan ya, terutama untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya kecil-kecil. Makanya bendara pengeluaran itu diperbolehkan mengajukan uang persediaan UP ya. Semoga rekan-rekan masih ingat proses penganggaran ya, mekanisme APBN itu rekan-rekan harusnya ingat ya. Jadi bendara pengeluaran itu bisa mengajukan UP ya. UP itu uang persediaan. Makanya kalau kemudian kita ambil pengertian apa sih yang dimaksud dengan kas di bendara pengeluaran? Itu merupakan apa? Merupakan saldo UP yang masih tertinggal, yang belum di-store kembali oleh bendara pengeluaran pada tanggal neraca. Saya ulangi lagi ya. Jadi yang maksud dengan kas di bendara pengeluaran itu apa? Itu adalah saldo UP, uang persediaan, ya, yang masih tertinggal, yang belum di-store kembali ya ke kas negara pada tanggal neraca. Itu saldonya kayak gitu. Ya. Kalau penerimaan ya berarti adalah saldo dari penerimaan yang belum di-store, sama aja sebetulnya ya. Tapi ini bukan UP ya. Tapi penerimaan yang belum di-store. Begitu. Ya. Nah, apa sih bedanya dengan di sini nih? Ya. Kalau kita bicara apa yang dimaksud dengan kas di rekening pemerintah, apa yang dimaksud dengan kas di rekening pemerintah lainnya, kas di rekening kas di KPPN, maka pengertiannya adalah itu berdasarkan apa? Terutama kalau kita bicara pengukurannya ya, maka nilainya itu berdasarkan saldo di rekening koran dari masing-masing bank ini yang menyimpan ini. Jadi dasarnya adalah saldo rekening koran. Jadi secara berkala, uang yang kita simpan di bank itu kan nanti akan mengeluarkan rekening koran ya. Rekening koran itu adalah sebagai dasar untuk memasukkan nilai-nilai ini, terutama ini sama ini. Tapi kalau kita bicara mengenai yang di bawah ini beda. Itu bukan berdasarkan saldo dari rekening koran, tapi adalah berdasarkan berapa nilai, terutama kalau kita contoh nih ya, di UP ini, berapa nilai UP yang belum di-store kembali ke kas negara. Karena ketentuannya adalah di akhir tahun, sisa UP, uang persediaan, itu harus di-store kembali ke kas negara, jadi harus nihil. Ya. Nah, sometimes memang kondisinya tidak ideal kayak gitu, tidak semuanya langsung di-store. Makanya ini ada nilainya di sini nih.
Nih. Ada segini nih. Berarti ada sisa UP yang pada tanggal neraca 31 Desember ya, itu belum disetorkan. Ya, kapan akan disetorkan ya? Biasanya pertengahan bulan Januari lah, dia harus disetor kembali. Karena nanti itu harus dinolkan gitu. Kayak gitu ya, harus dinolkan. Mengenai besarnya UP dan sebagainya, rekan-rekan sudah belajar di PPKN ya? Masih ingat ya, bagaimana menentukan besarnya UP? Perlu dipelajari nggak? Hah? Jadi, saya nanya akuntansi, pengantar akuntansi lali kabeh. Pengantar PPKN lali kabeh. Itu yang diinget apa? Mutia yang diinget apa? Seingat saya nggak pernah sih Pak kalau menentukan uang persediaan. Oh, nggak dipelajari ya? Iya, seingat saya. Seingat saya, oke, good ya. Jadi besarnya UP itu juga berbeda-beda. Ya. Tergantung dengan apa? Tergantung dengan besarnya DIPA. Tahu DIPA tahu ya? DIPA tahu ya. Tahu Pak. Ya. Tahu, kan Pak. Ya, oke. Jadi masing-masing kantor itu kan DIPA-nya beda-beda ya. Tergantung apa ya? Ya mungkin apa yang dilayani dan besarnya skup pelayanannya gitu. Semakin kompleks, semakin besar, tentu saja DIPA-nya akan semakin besar juga gitu. Nah, besarnya UP itu nanti ada aturannya gitu. Katakanlah misalnya kalau ini misalnya ya, saya detailnya saya udah lupa juga nih, harusnya rekan-rekan mengingat ya. Misalnya DIPA-nya untuk 1M itu berapa persen atau berapa per berapa. Kalau dulu kita menggunakan berapa, misalnya 1/12 atau 1/10. Terus nanti untuk pagu DIPA berapa lagi, nanti berapa lagi DIPA-nya, sepernya berapa. Jadi beda-beda antara satu satker dengan satu lain itu beda-beda. Tergantung dengan besarnya DIPA dan acuannya berapa porsinya. Gitu rekan-rekan. Ya. Oke, jadi nah UP yang diambil oleh bendara pengeluaran itu kan nanti akan digunakan untuk belanja ya rekan-rekan ya. Ini harusnya sudah disilakan. Ini sekaligus saya akan menjelaskan supaya rekan-rekan nanti ketika bicara transaksi agak mudah. Jadi misalnya di bulan Januari bendara pengeluaran meminta UP misalnya, ya. Di sini aja ya nggak apa-apa ya, korektanya ya. Januari, Februari, Maret sampai Desember lah. Jadi UP kan biasanya diminta di sini nih. Udah diminta di sini karena kan pengeluaran udah dimulai dari awal tahun biasanya. Ya. Katakanlah misalnya UP-nya itu dapatnya katakanlah misalnya 10 juta, tapi ini kecil ya, harusnya lebih. Meskipun sekarang besarnya UP relatif lebih harusnya lebih dikecilin karena kita diminta untuk mengeluarkan itu langsung gitu, banyakkan langsung dibayar. Oke, jadi 10 juta ini harus dihabiskan dalam waktu 1 bulan karena ada kewajiban nanti di bulan Februari bendahara pengeluaran harus mempertanggungjawabkan itu. Kayak gitu. Contoh misalnya dari 10 juta ini dibelanjakan katakanlah 9 juta. Ya, maka 9 juta ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawaban dari UP namanya adalah apa namanya? Untuk mengisi kembali. Apa senengnya? PPKN lagi nih. Namanya? TUP. GUP. Pinter. Ganti uang persediaan. Jadi ketika bendara pengeluaran ini mengajukan GUP dan kemudian disetujui, maka dia sekaligus jadi mempertanggungjawabkan sekaligus replenishment, mengisi kembali. Jadi kalau 9 juta kan berarti sisanya kan 1 juta nih, ya, maka 9 juta dipertanggungjawabkan, nanti akan masuk lagi 9 juta lagi sehingga totalnya akan sama lagi jadi 10 juta.
Kayak gitu. Nah, di akhir periode, ini saya langsung aja ya, karena kaitan dengan ini, ya, saldo UP di bendara yang belum di store. Di akhir periode, katakanlah ini bulan November ya. November katakanlah udah full nih, 10 juta. Terus antara November Desember dibelanjakan, katakanlah misalnya 8 juta. Udah maksimal ini, udah nggak ada lagi pengeluaran lagi. Berarti sisanya berapa? Sisanya 2 juta. Nah, 2 juta ini ya di akhir tahun anggaran itu harus di-store ke kas negara, rekan-rekan. Itu ketentuannya kayak gitu. Tapi ketentuan itu ternyata tidak selamanya mudah diikuti. Karena ternyata dari tahun ke tahun selalu aja ada saldo. Coba aja tahun ini nih. Saldonya malah besar nih. Berapa ini? 700 miliar. Kan ini kenapa kok gede ya? Karena kan banyak sekali satker ya. Banyak KL, banyak satker. Kombinasi semuanya ini nih. Naik daripada tahun sebelumnya. Betul kan ya? Iya. Itu kondisinya kayak gitu. Jadi yang dimaksud dengan kas di bendara pengeluaran, kalau kasusnya seperti ini, maka nilai kas di bendara pengeluaran itu sebesar berapa? Berapa rekan-rekan? 2 juta. Kalau belum di-store ke kas negara. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau tadi di sini dia menggunakan saldo rekening koran ya. Kenapa kok di sini ketentuannya menggunakan saldonya itu? Kenapa kok tidak menggunakan saldo rekening koran saja, rekan-rekan? Kenapa? Kenapa di sini pakai saldo rekening koran, ini pakai saldo UP? Kira-kira kenapa? Kira-kira. Kan kalian udah belajar menaksir ya, mengira-ira ya. Kan harusnya bisa lah ya, mengira-ira jawaban itu. Ebal. Ebal lagi, yang lainnya dah. Izin Pak. Ya, butuh lagi. Ya, serapa apa, Mbak? Izin Pak, kalau dari pengalaman di PKL di bendara pengeluaran itu menaruh uang persediaannya itu di suatu brankas gitu Pak. Terus? Jadi makanya itu kasnya itu di uang persediaan, bukan di rekening koran yang ada di bank. Mungkin seperti itu. Oke, hampir mendekati, hanya kurang penjelasan. Jadi betul ya. Jadi gini, kalau misalnya, ini kembali lagi ke pengertian kas di bendara pengeluarannya. Kalau misalnya itu merupakan saldo rekening koran, bisa saja nanti nilainya salah, sisanya berapa. Kenapa? Karena dari 10 juta yang menjadi UP oleh bendara pengeluaran di Satker tersebut, ya, bisa saja ya, satu momen sebetulnya benda tersebut mengambil secara tunai itu 9 juta. Kalau diambil secara tunai 9 juta, maka sisa kas di kita di rekening bank yang bersangkutan itu kan tinggal 1 juta, rekan-rekan. Terus kemudian dari 9 juta ini katakanlah dibelanjakan berarti 8 juta. Sehingga uang tunai yang dimiliki oleh bendara itu 1 juta. Sehingga kalau di total ya yang masih ada di bank belum sempat diambil 1 juta, yang sudah berupa uang tunai 1 juta, sehingga totalnya adalah 2 juta. Nah, dari case ini kita jadi tahu bahwa kalau pengertian dari kas bendara pengeluaran berdasarkan saldo rekening koran, maka bisa salah. Karena saldo rekening koran yang ada di bank bendara pengeluaran, itu saldonya tinggal berapa di sini? 1 juta ya, 1 juta. Padahal sebetulnya sisa UP kita itu berapa? 1 juta atau 2 juta? Sisa UP-nya. Yo. 2 juta ya.
2 juta. 2 juta itu berupa uang tunai 1 juta, terus berupa uang yang masih di bank 1 juta. Kayak gitu. Nah, jawaban ini kemudian saya tarik ke soal. Di soal ada satu pertanyaan kayak gini nih. Ya, rekan-rekan silakan dibaca di soalnya ya. Kas di bendara pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal uang rupiah, uang persediaan gitu ya. Terus kemudian berdasarkan saldo rekening koran pemerintah pada BI Bank Umum dikeluarkan pada bank tanggal neraca. Kalau pernyataan seperti itu jawabannya harusnya salah. Kenapa? Salahnya kenapa rekan-rekan? Silakan dibaca di LMS kan ada tuh kuisnya itu. Kenapa salah? Monggo. Ayo. Kenapa kok jawaban itu salah? Halo. Kok diem saja? Masih loading, Pak. Oh, loading. Oh, lagi buka. Oke, ya. Saya pikir nggak di close ya tadi. Oke, ya udah. Nggak usah mengandalkan LMS. Jadi kembali lagi ke pengertian kas di bendara pengeluaran, itu adalah saldo nominal uang persediaan yang belum disetor oleh bendara tersebut ke kas negara, bukan berdasarkan saldo rekening koran. Karena apa? Karena kalau berdasarkan saldo rekening koran, apalagi ini ada kasus BI ya, atau Bank Umum, itu bisa salah jumlahnya. Gitu rekan-rekan. Ya. Oke, baik. Nah, saya lanjutkan ya. Lanjutkan. Nah, kemudian ini urat-uratan kayak gini nih ya. Jadi kembali lagi sini ada kas di bendara pengeluaran, kas di penerimaan, kas lainnya dan setara kas ya. Kas lainnya dan setara kas itu dijadikan satu untuk di ini ya, di apa istilahnya tuh di level 4 digit ya. Di level 5 digit 1 2 3 4 5. Ya. Terus ada kas di BLU. Nanti kita akan jelaskan. Kenapa kok BLU juga masuk ke neraca di sini? Karena apa? Karena BLU itu sebetulnya berbeda pengelolaannya dengan BUMN rekan-rekan ya. Ya. Karena kalau BUMN itu kan, BUMN itu apa? Itu kekayaan negara yang dipisahkan atau kekayaan negara yang tidak dipisahkan kalau BUMN. Kayak negara yang dipisahkan, BUMN, BUMN dipisahkan, Pak. Ya, oke. Jadi dipisahkan. Namanya dipisahkan berarti pengelolanya mandiri, otonomi. Bahkan proses bisnisnya adalah proses bisnis normal perusahaan. Ya, makanya ketika kita bicara BUMN, nggak ada di sini, nggak digabung di sini. Laporan keuangan BUMN nggak ada di sini. Ya. Terus kemudian kas di BLU, kenapa masuk di sini? Karena BLU itu adalah kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Dalam arti ini merupakan atau masih tanggung jawab dari kementerian atau lembaga yang membawahi BLU. Contoh misalnya STAN. STAN itu kan BLU ya. Kalau rekan-rekan belum tahu ya. Jadi STAN itu kan BLU. Nah, laporan STAN itu nanti akan masuk ke laporan LKKL-nya kementerian mana rekan-rekan? Kementerian Keuangan, Pak. Kementerian Keuangan. Kayak gitu. Kenapa? Ya itu tadi BLU, tadi case-nya kan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Jadi masuk di sini nih. Kas di BLU juga masuk di sini. Oke, nah baik. Saya masuk ke ini. Saya masih share screen apa ya rekan-rekan? Yang uret-uretan atau sudah PPT? Oke, saya kembali ke sini. Nah, ini sebenarnya penjelasan tadi ya, Bapak. Saya yang menjelaskan itu tadi jenis-jenisnya seperti tadi. Jadi dikelola oleh BUN, terus kemudian dikelola oleh KL, jenis-jenisnya seperti itu tadi. Nah, itu ya. Itu sudah saya jelaskan tadi. Terus
Oke, nah ini beberapa penjelasan lain ya terkait dengan kas lainnya, baik di bendara pengeluaran maupun di bendara penerimaan. Intinya bedanya adalah antara kas dengan kas lainnya adalah sumbernya dari mana. Ya, kas itu adalah dari UP, kalau kas lainnya dari lainnya. Contoh misalnya kas lainnya di bendara pengeluaran itu beberapa dari sini ya. Nih, dari bunga, jasa giro, pungutan pajak, ya. Ini kan bukan dari UP gitu, ya. Nah, mungkin perlu rekan-rekan pahami juga bahwa ketika kita menyimpan uang di bank itu kan ada jasa giro, jasa administrasi ya, jasa administrasi maupun bunganya ya, bunga yang ada di situ. Kalau jadi gini rekan-rekan ya, di sistem kita ya, sistem penyimpanan uang negara di bank itu sekarang sudah ada sistem di mana bunga atau beban administrasi itu udah langsung terkumpul gitu, terkumpul di pusat. Jadi Satker sekarang ini ya, yang saya tahu ya, itu tidak perlu lagi menjurnal terkait dengan bunga dan jasa giro. Ya, itu udah tanggung jawab dari BUN itu. Jadi kalau ada pendapatan bunga atau jasa giro, kecuali memang bank tersebut belum masuk sistem ya. Saya lupa nama sistemnya apa kok, saya lupa, sorry itu saya. Nanti kalau saya ingat lagi nanti saya sampaikan ya. Jadi ada suatu sistem di mana bunga dan bank itu ya itu udah langsung masuk ke pusat gitu, sehingga Satker tidak perlu menjurnal ketika ada pendapatan bunga atau ketika ada beban jasa administrasi. Cuma sistemnya saya lupa rekan-rekan, sorry itu saya. Terus kemudian kondisinya tadi ada beberapa penampungan, ini sudah saya jelaskan ya. Yang tadi dana pihak ketiga saya tadi jelaskan ke Mas Iqbal tadi, apa sih bedanya dana pihak ketiga dengan dana itu. Ya. Oke. Nanti kalian baca sendiri aja. Nah, sebelum saya lanjut, sebetulnya saya sudah menyiapkan latihan ya. Dan latihan ini ada ikatannya dengan kas, terutama ketika kita bicara laporan realisasi anggaran. Nah, supaya tidak ngantuk, nah tadi kan itu jangan kita tidak ngantuk ya. Kita akan selingi dengan latihan terlebih dahulu. Oleh karena itu, silakan rekan-rekan buka LMS-nya, monggo. LMS-nya dibuka lagi. Kita akan latihan menyusun laporan keuangan secara sederhana. Ya, terutama dari aspek hitung-hitungan ya. Kalau penyajiannya mungkin tidak perlu lengkap-lengkap dulu, nggak apa-apa. Oke, silakan buka LMS-nya dulu ya, monggo. Oke. Sorry, saya stop dulu ya. Mana LMS saya? Ini saya setting dulu ya. Sekarang jam, ini latihannya nggak usah lama-lama ya, 20 menit aja rekan-rekan ya. Sekarang jam berapa nih? 15.30, berarti 15.30 kita selesai ya. Ya nanti ada waktu untuk membahas dan oke, dan masih ada materi lainnya. Oke. Nah, monggo silakan dibuka LMS rekan-rekan. Monggo yang sudah bisa download langsung mengerjakan, tulis tangan, scan, upload di LMS. Monggo. Yang off cam ini masih stay di sini kan? Mikdad? Mana Mikdad? Masih, Pak. Oke. Amara? Iya, Pak. Oke, good. Ya, silakan buka LMS-nya dan langsung dikerjakan.
Ya. Saya izin ke toilet sebentar, rekan-rekan.
Oke, monggo yang sudah selesai langsung di-upload. Biar ada waktu kita lihat-lihat. Baru 2 orang. Yuk. Sopo 2 orang ini nih. Jangan-jangan Iqbal sama Putu lagi. Oh, Mutia. Ya, ya. Sorry ya, Mut ya. Oke, makasih Mbak Mutia. Oke, udah 3. Oh, tadi 2, sekarang jadi 3. Ayo, monggo, silakan. Di-upload dulu. Oke, yang belum upload, monggo silakan lanjut dengan upload. Yang sudah saya coba lihat ya, 1, 2, 3. Oke deh, saya tampilkan ini nih, ya. Karena menurut saya ini yang paling bagus secara penyajian. Ya. Siapakah yang paling bagus secara penyajian so far? Ini kerjaannya Sonia. Oke, kelihatan rekan-rekan? Terlihat, Pak. Oke, good. Ya. Oke, baik. Ini kerjanya Mbak Sonia Mulyana Sinaga dari mana Mbak Sonia? Tarutung? Sibolga? Parapat, Pak. Parapat, dari Parapat ya. Oke. Saya lihat dulu angkanya ya. Angkanya Silpa 300. Oke ya. Terus oke. Nah, urutannya kayak gini rekan-rekan ya, kalau mau apa istilahnya itu kita lihat keterkaitan secara langsung ya. Urutannya adalah biasanya supaya nggak loncat-loncat. Dari realisasi anggaran biasanya langsung masuk ke laporan perubahan SAL.
Nah, kayak gitu ya. Terus kemudian, ya meskipun sih ngaca juga nggak apa-apa gitu. Tapi supaya kita lihat keterkaitan langsung, maka SAL itu nanti katanya dengan LRA dengan SAL. Terus kemudian LO-nya sini ya, surplus 250. Ini benar ya, surplus dari kegiatan operasional. Terus masuk ke LPE, segini. 300 ya masuk silpa dari sini ya. Operasional LPE. Nah, gini 250. Salah akhir 450, terus masuk ke neraca. Oke, dah. Jadi asetnya nilainya adalah 5 miliar. Oke, udah benar secara angka. Terus kenapa ini yang paling bagus penyajian? Karena sudah ada hidirnya, ada judulnya, ada satkernya, dan ada untuk berakhir. Oke. Nah, ada hidirnya, lengkapnya gitu. Sedangkan yang lainnya, sorry, kalau saya pindah ke slide berikutnya, langsung berubah nggak sih? Langsung berubah? Berubah, Pak. Berubah, Oke. Pak. Oke, ini milihnya Mbak Gusti Alif. Nah, ini kan nggak ada hidirnya ya, Mbak Gusti ya? Mas, mohon maaf Pak, Mas Pak, laki-laki Pak. Oh, sorry, saya pikir Mbak. Oke, soalnya saya punya teman namanya Mbak Gusti gitu. Oke, Mas Gusti, mana Mas Gusti? Hadir, Pak. Oke ya, sorry salah saya sebut ya. Salah menyebut jenis kelamin. Nah, yang kayak gini-gini lah, yang kemudian ya tadi saya mohon maaf lahir dan batin. Baik, ini nggak ada hidirnya dan beberapa dari kalian yang sudah saya sempat download ini juga nggak ada hidirnya ya, sehingga yang paling good adalah yang miliknya so far ya, yang lainnya kalau ada belum sempat saya download nih, miliknya Mbak Sonia. Coba saya cek di sini miliknya Gusti, LRA, LO, LP, LO. Oke, nah rekan-rekan bisa melihat di LO ya. Tolong coba saya LO-nya di sini. Nah, ya, jadi coba kalau kita lihat di LO, selisih antara pendapatan LO dengan beban. Beban itu adanya di LO ya, rekan-rekan ya. Nggak ada beban LRA ya. Jadi kalau kita menulis beban saja sudah cukup bahwa beban itu kan kaitannya dengan LO. Pun demikian dengan belanja. Belanja itu kaitannya dengan pendapatan LRA. Ya, jadi nggak usah ditulis belanja LRA, itu ya sama aja, belanja kaitannya di sana. Oke, jadi selisih antara pendapatan LO dengan belanja LO ya, yang ini ya, sorry, ini nggak bisa ditulis, saya nggak pakai ini ya, nggak bisa dicoret-coret ya. Selisih antara pendapatan LO dengan beban itu bukan surplus ya, bukan surplus, tapi adalah ini yang ditulis oleh Mbak Sonia ini, mana Mbak Sonia tadi itu. Nah ini nih, surplus dari kegiatan operasional, ini sudah tepat nih. Ya, jadi kalau rekan-rekan membaca di PPT-nya ya, kalau ini saya duga ini karena rekan-rekan ngikutin PPT itu ya. Di PPT kan memang isinya itu ya, rekan-rekan. Ini kan ya, surplus kayak gini kan. Nggak ada keterangannya kan. Coba hilang. Ini sama ini, ya. Ini juga sama ya. Nah, yang tepat adalah ini nih, yang miliknya Mbak Sonia. Surplus defisit dari kegiatan operasional berapa, terus dari kegiatan operasional, kalau surplus menambah, kalau negatif berkurang, dan seterusnya kayak gitu. Ya, demikian latihannya ya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah mengupload on time. Saya akan tutup nih ya. Tutup. Ya. Permisi Pak, punya saya LMS-nya dari tadi nggak masuk kok filenya, nggak terkirim. Masuk. Iya Pak, ini masih loading. Novita ya. Novita. Mbak, punya saya juga Pak begitu. Punya saya juga Pak. Siapa? Novita masuk kok. Ini Novita masuk. Makasih Pak. Siapa lagi? Izin Pak, punya saya belum Pak. Ini masih sinyalnya masih ini Pak.
Belum lancar. Bener, Mat. Ya, dicoba ya, dicoba masuk ya. Oke, ya. Baik. Oke ya, jadi yang belum sempat masuk silakan dicoba lagi. Tapi kalau kasusnya tadi itu tadi semua Mbak Novita udah masuk kok. Ya. Yang Mat tadi kayaknya Mat belum nih ya. Mat monggo silakan dilanjutin ya Mat ya. Dicoba lagi. Oke, baik, itu latihan kita hari ini. Nah, saya masih ada waktu untuk materi ya. Saya masuk ke materi lagi. Ini sebenarnya merefresh rekan-rekan ya dari materi yang sudah kita pelajari. Sekian banyak laporan kita sudah belajar LRA, LO dan seterusnya gitu ya. Cuman kita belum sempat latihan kemarin-kemarin. Nah, ini kita latihan. Nah, tapi nanti ini masih latihannya basic ya. Ke depan setelah UTS nanti latihannya lebih komprehensif. Dalam arti angka-angkanya itu berasal dari transaksi yang harus rekan-rekan jurnal, rekan-rekan. Nah, jadi ada transaksi, kemudian di jurnal, diposting ke ledger, ya, masuk ke worksheet, terus baru disusun beberapa jenis laporan, terutama untuk yang laporan dari Satker atau SAI, gitu ya, rekan-rekan ya. Itu nanti, ya. Baik, saya masuk ke materi kembali. Karena masih ada beberapa materi yang belum sempat saya bahas. Mana materi saya? Dan saya pikir beberapa materi lainnya rekan-rekan silakan membaca sendiri gitu. Oke, baik. Sorry, yang saya share udah kelihatan rekan-rekan? Halo. Oke, baik. Jadi, oke, baik. Jadi saya melanjutkan tadi sampai sini ya. Jadi ada kas dan ada kas lainnya di bendara pengeluaran maupun di bendara penerimaan ya rekan-rekan ya. Contohnya ini contoh misalnya di sini yang nomor 5 ya, ada pungutan pajak oleh bendara pengeluaran yang belum disetor ke kas negara. Ya. Ini kalau terkait dengan perpajakan bagaimana, terutama kalau pemungutnya itu adalah bendahara kantor setempat, entah bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran ya. Kalau terkait aspek pengeluaran itu nanti dipotong oleh bendahara pengeluaran. Sama seperti kalau contoh misalnya gini, misalnya suatu satker membeli barang dari toko X ya. Maka biasanya nilai dari apa? Dari transaksi itu nanti ada sebagian pajak yang harus dibayar oleh apa istilahnya itu, oleh siapa? Oleh penyedia barang gitu, ya, entah PPN, entah PPA, itu harus dibayar dan itu biasanya dipungut oleh siapa itu? Oleh bendahara setempat. Nah, pertanyaannya adalah kayak gini, apakah kas yang diterima oleh bendahara, katakanlah di penerimaan ya, yang diterima oleh bendahara pengeluaran setempat ini sudah bisa kita akui sebagai pendapatan, terutama pendapatan LRK ya, sudah diakui sebagai pendapatan atau belum, itu ternyata tidak bisa langsung. Ya, kenapa? Karena pengertian dari pendapatan LRA, ingat ya rekan-rekan ya, pendapatan LRA itu adalah kaitannya dengan apakah pendapatan dan belanja ya. Kaitannya adalah apakah arus kas masuk atau arus kas keluar itu sudah masuk ke rekening kas umum negara atau KUN ya, atau belum ke sana. Sehingga apa? Sehingga kalau bendahara pengeluaran itu memungut pajak dan itu belum disetor ke RKUN atau rekening negara, itu belum diakui sebagai pendapatan gitu. Nah, diakui sebagai apa? Diakui sebagai ini utang pajak ini nih. Ya, utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetorkan. Kenapa enggak diakui sebagai pendapatan rekan-rekan? Kenapa tidak bisa diakui langsung sebagai pendapatan? Karena apa? Karena kalau kita bicara kasus
pungutan pajak, maka yang bisa mengakui itu sebagai pendapatan di transaksinya ya, di jurnalnya, itu bukan instansi yang pemungut, kecuali yang memungut kantor pajak ya. Jadi yang mengakui itu sebagai pendapatan adalah otoritas perpajakan, KPP, Kantor Pelayanan Perpajakan. Kayak gitu. Sehingga kalau misalnya ya ada pungutan pajak dan belum sempat disetor ya, belum disebut setor atau gampanglah ketika ditarik gitu ya. Maka jurnalnya adalah ini sebetulnya. Ya, kita gunakan ini nih. Kas lainnya di bendara pengeluaran. Terus kemudian kreditnya apa? Kreditnya apa kira-kira rekan-rekan? Kreditnya apa? Nah, suatu instansi pemerintah memungut pajak dari katakanlah memungut pajak ya, bendara pengeluarannya, memungut pajak dari transaksi jual beli pembelian. Maka ketika kita menjurnal, kan ini berarti belum di store ya. Debitnya adalah tadi kas lainnya di bendara pengeluaran. Maka kreditnya apa kira-kira? Apa? Ya, kreditnya ada di sini rekan-rekan. Ini nih. Apa ini? Utang pajak bendara pengeluaran yang belum di store. Oke, gini. Saya ini deh tampilan Excel-nya. Pakai penjelasan pakai Excel aja ya biar enak ya. Sorry, Excel saya udah kelihatan? Belum, Pak. Oke. Belum saya share ya. Jadi gini, misalnya terkait dengan perpajakan yang dipungut oleh suatu kantor misalnya ya. Bisa aja KPKNL ya, bisa. Ya, kalau KPKNL tadi melakukan transaksi pembelian ke vendor misalnya. Oke, jadi saya katakan ini Satker ya. Sorry, yang saya tulis kelihatan nggak ya? Suatu Satker melakukan pembelian. Kemudian ada pungutan pajak yang dia pungut. Kelihatan rekan-rekan? Terlihat, Pak. Nah, Satker ini bukan otoritas perpajakan. Oke, baik. Sehingga apa? Sehingga jurnalnya, oke, jurnalnya tetap dua ya. Kita bagi dua. Kita tulis dulu aja, jurnal accrual dan jurnal cash. Apakah nanti terpengaruh dua-duanya? Ya, kita lihat. Ya, tidak selamanya dua-duanya. Jadi ketika Satker tersebut memungut pajak dan belum disetor ke kas negara, maka jurnalnya adalah tadi itu kas lainnya di bendara pengeluaran. Terus kemudian kreditnya apa? Utang. Loh, kok utang, Pak? Nah, kenapa kok utang? Utang apa tadi itu? Sorry. Ini panjang banget ya. Kenapa kok utang? Kok jadi utang malahan? Ikut besar. Kenapa kok jadi utang? Maksudnya apa? Kok jadi utang? Yuk. Ada yang komen? Karena bendaranya belum store, Pak. Makanya jadi utang, Pak. Jadi masih ada kewajiban untuk menyetor ke kas negara mungkin, Pak. Ya. Salah ya, Pak? Iya, oke, good. Jadi ini kasusnya sama seperti rekan-rekan dulu ketika belajar pengantar akuntansi ya. Terutama yang saya ingat itu pada saat proses penjualan. Suatu toko baju misalnya, baju lebaran lah. Kan kemarin pada beli baju lebaran ya. Pada beli nggak? Beli ya. Dibelikan ya. Ketika membeli baju lebaran. Ketika suatu toko menjual, itu kan ada tergantung pajak ya. Pajak yang sebetulnya ditanggung oleh pembeli, tapi dipungut oleh toko tersebut. Nah, toko tersebut itu nanti akan memasukkan pungutan pajak itu. Akunnya masih ingat pakai apa kira-kira? Dia akan menerima cash, kreditnya apa kira-kira?
Sales revenue jelas. Satu lagi apa? Selali kabeh. Piye, Jal? Piye, kok lali iki? Apa masih ingat nggak dulu ketika suatu toko menjual barang, ada pajak yang dipungut, maka jurnalnya adalah cash, kemudian pendapatan penjualan, terus satu lagi apa untuk mengakui pajaknya? Mbak Dita masih ingat nggak? Lali. Oke, gimana ya? Padahal sebetulnya materi di semester 1, semester 2 itu ada kaitannya sampai sekarang ya. Dan betul-betul memang betul ada kaitan. Jadi akunnya itu kan hutang pajak penjualan atau sales tax payable. Masih ingat kan ya? Hutang pajak penjualan. Kenapa hutang? Karena sebetulnya uang itu kan hanya apa ya? Toko itu kan hanya sebagai perantara. Dan ketika toko itu memungut uang dari customer, itu kan nanti dia memiliki kewajiban untuk membayarkan ke kantor pajak, gitu kan ya. Makanya status uang itu, uang pajak itu bagi perusahaan disebut sebagai utang. Nah ini sama case-nya, sama di sini. Jadi ketika bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran memungut pajak secara langsung, ya dari vendor misalnya, maka jurnalnya seperti ini rekan-rekan. Kas di bendahara pengeluaran itu nanti naik, terus kemudian utang pajak, kayak gitu, ya, utang pajak untuk memunculkan bahwa yang bersangkutan itu masih memiliki kewajiban untuk menyetorkan kepada siapa? Kepada otoritas perpajakan. Nah, ketika sudah menyetorkan, maka jurnalnya gimana? Tinggal dibalik rekan-rekan. Ini jurnal case-nya nggak ngaruh ya. Kenapa? Karena belum ada kaitannya dengan apa? Kenapa cash nggak ngaruh nih? Nggak ada di sini. Kan ada penerimaan cash nih Pak. Kok cash nggak ngaruh nih? Loh, gimana? Kan kemarin katanya Pak Nur menjelaskan kalau ada penerimaan cash, maka baik accrual maupun cash juga pengaruh. Nah, sekarang di sini, meskipun namanya adalah cash lain, kan tetap cash juga nih ya. Nah, ini ada cash, tapi kok nggak ada jurnal cash. Kenapa, rekan-rekan? Kenapa? Ayo, siapa saja boleh ngomong. Salah nggak masalah. Ya. Olivia, mana Olivia? Masih di pantai? Di rumah, Pak. Oh, saya pikir masih di pantai di perahu. Kenapa? Kenapa cash-nya di sini kok nggak ada nih? Kok nggak ada jurnal cash? Kita kemarin udah belajar ya, pendapatan LRA seperti apa, pendapatan NO seperti apa. Kok di sini pendapatan cash-nya atau LRA kok nggak diakui sini? Kan ada cash masuk. Gimana penjelasannya? Mana? Farhan? Mana Farhan? Ini saya panggil-panggil yang off cam nih. Farhan. Saya Pak. Oke. Izin Pak, kalau menurut saya karena kalau di Kasbun itu kan ini Pak, cuma ada 4 Pak, belum di RKWN. Oke, ya. Saya tadi jawabannya kurang begitu jelas ya, mungkin karena kepotong-potong ya. Oke lah, baik. Karena waktunya terus berjalan. Jadi gini, kenapa nggak masuk ya? Kembali lagi ke pengertian pendapatan LRA. Apa pengertian pendapatan LRA, rekan-rekan? Kan kalau jurnal cash kan pendapatan LRA ya. Pengertiannya apa pendapatan LRA kemarin? Ayo, monggo, silakan dicari. Apa yang dimaksud dengan pendapatan LRA? Apa?
Khofifah. Mana Mbak Khofifah? Khofifah. Oke, ayo. Apa pengertian dari pendapatan LRA kemarin? Ayo, rekan-rekan. Pendapatan yang sudah diterima di rekening kas umum negara, Pak. Oke, good. Ya. Jadi sudah diterima, dalam arti sudah disetorkan ya. Sudah disetorkan ke kas negara. Sedangkan kasusnya di sini, kasus yang kita tadi sempat diskusikan ya, ini kan belum disetorkan, sehingga, sorry, saya share screen yang mana ya? Udah banyak. Ini. Oke. Nah, di sini kan case-nya kan belum ya, ini kan belum disetorkan gitu. Makanya jurnal case-nya nggak ada, rekan-rekan. Kayak gitu. Ya. Dan sebetulnya pengakuan uang pajak ini sebagai pendapatan itu juga bukan haknya Satker. Nah, menariknya kayak gitu. Sehingga ketika disetor oleh Satker, maka kan di jurnal dibalik ya rekan-rekan ya. Kan gini jurnal pembaliknya ya. Ini kasusnya adalah penyetoran. Kok nggak ada pendapatan? Iya, jadi kisah pajak di sini ya, yang mengakui itu nanti menjadi pendapatan, entah pendapatan LO atau pendapatan LRA, itu adalah otoritas perpajakan, rekan-rekan. Sehingga ketika suatu Satker sudah menyetor, kayak gini ya, di sini ya, setor, maka kantor pajak, KPP ya, KPP setempat ya, kan kalau nyetornya kan ke kas negara, tapi kan laporannya bahwa itu realisasi pendapatan kan nanti masuk ke laporan ke KPP. Nah, KPP nanti mendapatkan laporannya, maka KPP itu nanti akan, otoritas perpajakan ya, akan membuat jurnal, ya, jurnal pengakuan pendapatan perpajakan. Ya, sehingga nanti akan diakui sebagai pendapatan perpajakan. Ini karena accrual ya, LO ya. Betul kan ya? Ini harusnya rekan-rekan sudah mulai familiar. Dan kan sini kreditnya adalah pendapatan LRA gitu ya, rekan-rekan ya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, terus debitnya diisi apa, Pak? Siapa nih? Nah, pendapatannya, debitnya diisi. Ingat ya rekan-rekan, kita sempat mempelajari ada dua akun antara ya. Dua akun antara, akun ekuitas sebetulnya. Ya. Ini antara, yang satu adalah diterima dari entitas lain. Terus satu lagi adalah ditagihkan dari entitas lain. Atau DDL sama ditagihkan ke entitas lain. Kalau ini kasusnya pendapatan, maka jurnalnya di sini adalah ini DDL sama. Kayak gitu, rekan-rekan. Ya. Nah, terus kasnya gimana, Pak? Kan hilang nih. Ini kas hilang nih. Kalau disandingkan kan jadi hilang. Nah, terus kan kita menerima kas. Terus kasnya kemana, Pak? Nah, kira-kira kemana, rekan-rekan? Kok nggak ada kasnya jadinya? Hanya pendapatan saja. Ayo, kemana kira-kira? Kira-kira kemana, rekan-rekan? Mana? Ayo. Jadi kasnya kemana? Oke, jadi gini. Untuk kasus seperti ini ya, kasus terutama pendapatan pajak,
Maka untuk satu dokumen sebetulnya yang berkepentingan untuk mencatat itu 3 rekan-rekan. Satu adalah Satker sebagai pemungut pajak, ya, dan kemudian setelah disetor ke kas negara, otoritas perpajakan, contoh di sini misalnya KPP setempat, ya. Terus kemudian satu lagi adalah BUN, ya, yang diwakili KPPN. Jadi BUN, ya, atau Bendahara Umum Negara, ya, itu nanti akan mencatatnya itu sebagai kas. Jadi kas nanti akan muncul di sini, rekan-rekan. Kayak gitu. Dan pola ini harusnya rekan-rekan pahami, ya. Karena ini akan sangat berpengaruh sekali lagi pemahaman kita terkait dengan transaksi-transaksi yang nanti akan kita hadapi setelah UTS. Ya. Nah, BUN sebagai instansi yang nanti menerima cash, maka akunnya bukan dia menerima, ya, tapi dia akan menagihkan. Dalam arti menagihkan ke siapa? Ke KPPN. Ke KPP. Jadi di sini adalah ditagihkan ke entitas lain. Dan ini nanti kalau direkonsiliasi itu nanti diterima sama ditagihkan itu kan saling menghilangkan. Sehingga nanti dari dua jurnal ini nanti akan muncul ya, tapi ini hanya muncul saja ya, secara otomatis ya, kas pada pendapatan perpajakan. Nanti akhirnya akan seperti ini. Tapi yang ini nggak perlu dijurnal lagi karena secara otomatis kalau ini disandingkan, direkon nanti udah akan keluar ini. Gitu rekan-rekan. Ya, jadi untuk kasus pajak seperti ini. Atau kalau kita kembali lagi ke penjelasan tadi bahwa tidak setiap cash yang diterima oleh suatu satker itu langsung kita akui sebagai pendapatan. Ya, karena kembali lagi tadi pengertian dari pendapatan ya LRA ya itu adalah ketika sudah disetorkan ke kas negara kayak gitu. Dan kalau kasusnya di sini, ya kenapa nggak diakui sebagai pendapatan? Karena untuk kasus perpajakan, Satker tidak memiliki kewenangan. Beda halnya, ini rekan-rekan ya, beda halnya kalau terkait dengan PNBP, rekan-rekan. Ya, PNBP itu apa, rekan-rekan? Penerimaan negara bukan pajak, Pak. Penerimaan negara bukan pajak, oke, good. Nah, kalau terkait dengan PNBP itu kan ya satu spesifik. Terus kemudian yang kedua adalah setiap kantor itu gini kalau dalam pandangan saya kayak semacam mendapatkan ya dia sudah memiliki kayak ketentuan yang menyebabkan kantor tersebut berhak untuk memungut itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga terkait dengan realisasi PNBP, kantor pemungut itu sudah bisa ditargetkan berapa PNBP-nya, bahkan termasuk realisasi dari kantor setempat itu. Sehingga untuk kasus PNBP ini sedikit berbeda dengan yang ada di sini. Karena terkait dengan PNBP ya, memang mungkin tidak semua PNBP ya. PNBP itu kan kalau pajak kan di-store ke KPP ya, atau pencatatan dalam arti yang dicatat itu otoritas perpajakan. Tapi kalau PNBP itu kan nggak perlu dicatat oleh siapa lagi, cukup di-store kas negara dan itu ketika sudah di-store kas negara untuk PNBP itu sudah bisa diakui sebagai pendapatan oleh satker setempat gitu. Itu bedanya dengan PNBP ya. Jadi nanti kalau kita ketemu hal terkait dengan PNBP, kenapa kok beda? Karena PNBP itu kalau saya memiliki suatu kantor yang bisa memungut PNBP sudah memiliki ketentuan ya. Ketentuan. Contoh PNBP misalnya terkait dengan lelang lah. Kalau nanti kita akan bicara di akuntansi piutang ya. Semoga ada kaitannya dengan masalah PNBP nanti di minggu depan. Ya. Sekilas kalau kita bicara PNBP maka jurnalnya
untuk yang kantor yang memungut itu ya, kantor memungut PNBP, maka jurnalnya adalah bukan utang gitu. Ya, bukan utang. Ya. Tapi adalah itu apa istilahnya itu langsung aja PNBP. Jadi kalau misalnya PNBP ya sekilas saya ganti sini nih. Ya. Jadi kalau suatu satker memungut PNBP dan biasanya kalau satker itu kan sudah memiliki kewenangan ya. Maka jurnalnya adalah kas di bendahara. Kalau apa istilahnya itu PNBP itu akan sedikit berbeda kalau nggak salah ya. Nanti coba kita ulas lagi ya secara detailnya seperti apa. Karena PNBP kan sudah ditargetkan ya. Sehingga PNBP itu kalau ini nanti kalau salah nanti saya koreksi di pertemuan berikutnya kalau terkait nih. Jadi PNBP itu langsung masuk kas, bukan kas lainnya ya. Kas di katakanlah bendahara penerimaan. Pada PNBP. Ya, ini jurnal accrual-nya. Jurnal kasnya belum ada. Kenapa? Ya dengan alasan tadi ya, ini kan belum di-store ke kas negara. Kayak gitu. Ya, jadi bukan hutang. Ya. Kayak gitu rekan-rekan. Meskipun nanti ketika distorkan ya, itu nanti akan dibalik ya. Sorry, saya tutup dulu ya. Sorry. Oke. Ya. Jadi sekilas seperti itu ya, terkait PNBP akan sedikit berbeda ya, berbeda dengan pajak ya, tapi nanti detailnya nanti kita sambung lagi. Semoga di piutang ada kaitannya dengan ini sehingga saya bisa menjelaskan agak sedikit panjang lebar ya. Oke, seperti itu ya. Sementara saya pikir materi kita hari ini karena sudah habis, nah materi yang lainnya saya pikir rekan-rekan bisa membaca lagi, kalaupun ada hal yang nanti perlu saya sampaikan, nanti akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya kalau merasa saya sangat penting sekali ya. Kayak gitu sih. Oke. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan di siang dan sore hari ini. Semoga beberapa hal terkait dengan materi bisa rekan-rekan ikuti dengan baik, dimahami dengan baik, dan bermanfaat nanti ketika rekan-rekan nanti bekerja. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Silakan kalau keluar. Ya.